Gitu. Gitu ya, langsung everyone aja. Oke. Oke. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan nggak antara tadi ya reaksi aldehid yang pertama disebut sebagai adisi nukleofilik? Tidak ada ya? Belum. Pinter-pinter ini ya. Ini kelas bilingual, sepele, apalagi binaannya Prof. Nani. Gampang. Nah, berikutnya adalah jenis dari reaksi yang kedua, itu adalah reaksi dari turunan asam karboksilat. Nah, turunan asam karboksilat tingkat lanjut nanti yang disebut adalah ester. Gitu ya. Ester. Asil halida. Asil halida itu yang dimaksud adalah kloro, bromo, yodo, gitu ya. Kemudian anhidrida asam. Pelajari ya, karena nama anhidrida ya. Secara mandiri. Nah, ini R1, ini R2. Ini anhidrida, gitu ya, asam. Nah, ini yang dimaksud turunan dari asam karboksilat masuk dalam golongan 2. Nah, masuk dalam golongan 2, kita lihat ya, reaksi yang khas apa? Reaksi yang khas adalah reaksi adisi, eliminasi, nukleofilik. Nah, kita contohkan pada asil halida. Sini asil halida. Ketika ada nukleofilik di sini, sama serangannya, yang diserang adalah C alfa, C karbon. Saya ganti aja yang biar biru. Nukleofilik. Kemudian rangkap 2-nya ke O. Sehingga dia jadi produk adisinya O negatif. X-nya tetap tidak bereaksi. Kemudian nukleofilnya terikat pada C karbonil tadi. Yang negatif, setelah terikat, tentunya dia jadi netral. Kemudian kita lihat di sini gugusnya. Di asil halida ada alkil, ada nukleofilik, ada halidanya. Halida kaya elektron. Nah, sehingga dia gugus pergi yang baik. Kecuali F ya. Gugus pergi yang baik dia pasti akan lepas. Nah, oleh karena itu O yang bersifat negatif balik menjadi rangkap 2. Konsekuensinya X-nya lepas. Nah, ini masuk hilang ya. Hilang perlu disebut sebagai eliminasi. Tahapan eliminasi RC yang sigma jadi pi, jadi rangkap 2. Kemudian ini nukleofilik. Nah, lepas X ya. Kalau sudah perhatikan di sini 2 menjadi 1. Nah, ini adisi. Ya. 2 menjadi 1 adisi. Kemudian kalau saudara perhatikan X-nya lepas, nah, hilang. Nah, sehingga disebut sebagai eliminasi di sini. Eliminasi. Eliminir, eliminasi. Gitu ya. Nah, ini adisi eliminasi oleh siapa? Oleh nukleofilik. Sehingga turunan asam karboksilat, ciri khas reaksinya adalah reaksi adisi eliminasi oleh nukleofilik. Gitu. Nah, kalau saudara perhatikan, ini masih ada gugus karbonilnya, sehingga memungkinkan adisi yang kedua, serangan yang kedua oleh nukleofil sama. Sama yang diserang, C positif, gitu. Kemudian rangkap 2-nya akan ke O. Sehingga adisi yang kedua terjadi. Nah, ini seperti pada golongan pertama tadi antara aldehid dan keton. O negatif. Gitu ya. Nukleofiliknya yang biru saya pindah ke atas, yang merah itu akan terikat. Dilihat di sini, tidak ada gugus pergi yang baik. Nah, sehingga negatifnya nggak bisa kembali ke O. Akibatnya dia bereaksi dengan air yang diasamkan. Air yang diasamkan H3O+. Negatif ya, menyerang H positif,
sigmanya diberikan ke O, jadilah molekul air, plus produk adisi eliminasi. RCO-nya jadi alkohol hidroksil, kemudian dia terikat nukleofilik, kemudian ini terikat nukleofilik. Nah, ini adalah jenis reaksi yang kedua yang terjadi pada turunan asam karboksilat, yaitu ester, asil halida, dan anhidrida asam. Nah, nukleofil nanti kamu ganti macam-macam. Kalau kau misalnya reagen Grignard, CH3, MgBr, CH3-nya ini yang menempel di sini, CH3, gitu kan? CH3, dan seterusnya, gitu. Back. Nah, kalau misalnya kamu pakai aluminium hidrida, berarti ya LH4. Nah, hanya ini yang kamu menempel, ini ganti H, ini ganti H, itu kan gampang kan? Ini ganti H, ini ganti H, ini ganti H, ini ganti H. Kalau misalnya hidroksida, ya ini ganti OH, gitu, dan seterusnya. Itu golongan 2, yaitu adisi eliminasi nukleofilik. Oke, nah masih kurang 2 ya, yaitu adalah asam karboksilat dan amida. Bagaimana reaksinya? Sebenarnya 2 senyawa itu kita bisa menggunakan sama pada golongan 2, tapi kurang tepat. Nanti tingkat lanjut akan lebih dijelaskan lagi. Yang tepat seperti apa? Nah, ini saya sampaikan ya, biar tidak salah konsep. Adakah pertanyaan antara golongan 1 dan 2 terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya. Yang anhidrida asam, itu kan kalau yang asil halida tadi kan itu X-nya gugus pergi yang baik, jadi dia bisa pergi. Nah, kalau untuk anhidrida asam, itu kan gugus perginya jadi yang itu, Pak, yang COOR. Jadi asam karboksilat ya. Misalnya kita pakai ini ya, CH3, MgBr. C menyerang ke sini. Sebenarnya bisa menyerang sini juga boleh ya. Bisa menyerang ini, bisa ini. Salah satu. Ini saya contohkan dia menyerang yang hitam. Nah, ini sama. Ini ke sini. Dia jadi RCO negatif. Nah, ini gugus perginya di sini nih. Dia nanti jadi asam karboksilat tuh. Plus asam karboksilat. Nah, ini jadi CH3 di sini. Nah, ini adisi. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Ini lepas. Gitu. Nah, sama kan? RCO C3 jadi keton dia. Nah, lepasnya dia lepas OCOR2 gitu kan. Nah, nanti dia jadi asam karboksilat dia akan ketemu dengan H yang dari air yang diasamkan. Kan di air ada apa? Dia ada H3O+ kan. Dia jadi asam karboksilat. Gitu. Dan seterusnya, masih bisa terusin sendiri kan ya? Iya, berarti yang golongan 2 itu pasti yang itunya pergi, Pak. Yang itu kan ada asam karboksilat, nanti OH-nya pergi, ester OR-nya pergi, gitu, Pak. Betul. Nah, sehingga golongan 2 ini disebut sebagai adisi eliminasi nukleofilik. Gitu. Yang golongan pertama, dia hanya adisi nukleofilik. Gitu. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Good. Ada pertanyaan lain? Tanya ya. Tidak bisa, tidak apa-apa. Saudara harus bertanya. Jangan takut bertanya, jangan takut salah. Oke. Golongan ketiga ini agak susah ya. Asam karboksilat ya. Asam karboksilat. Dicontohkan asam karboksilat. Asam karboksilat. Salah. Asam karboksilat ya. Nah, hidroksida, ciri-ciri gugus yang pergi itu Pak. Ada elektronnya? Ya. Kecuali ini Saudara, hidroksil
dan F itu gugus pergi yang jelek gitu karena terlalu kuat ikatannya. Nah, agar kalau F itu otomatis susah dihilangkan, tetapi kalau hidroksil itu kita masih bisa hilangkan dengan mengaktifasi dengan asam gitu ya. Nah, sehingga dia nanti akan jadi positif. Ini gugus pergi yang baik, baru dia bisa hilang. Itu di reaksi esterifikasi nanti. Nah, ini saya masuk ke nukleofilik dulu ya, reaksi yang pada umumnya dulu. Nah, untuk asam ini ada reaksi yang pertama, nanti akan dijelaskan reaksi yang pertama itu masuk golongan reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Yang tadi kita bicarakan di golongan 1, 2 itu adalah reaksi asam basa Lewis. Itu nanti ya di kimia organik fisik. Apa itu? Nah, itu nanti di kimia organik fisik. Ini secara singkatnya ada basa. Langsung saya ambil basa yang agak complicated ya. Dari litium, aluminium, hidrida. Nah, yang paling complicated ya. Kalau yang basa yang biasa ya hidroksida, ini mah kucing bisa ini. Tinggal diambil H, itu kan kecil ya. Langsung saya yang complicated-nya aja. Biar saudara nanti. Kan biasanya kalau dosen memberikan soal yang contoh soal yang sederhana, soalnya yang complicated kan? Ya enggak? Nah, ini saya ganti nih. Contoh soalnya yang complicated, nanti soalnya yang sederhana. Enak kan? Nah, ini saya ganti di sini ya. Litium aluminium hidrida. Sehingga saya punya AlH4. Nah, Al-nya negatif, hanya juga ikut negatif. Gitu kan ya? Nah, saya yang bereaksi satu terlebih dahulu. H itu Al H3 kan H4 gitu. Ikatan sigmanya diberikan ke H itu hanya kemudian mengambil yang asam, ini jadi basa kan, dikasih elektron dia jadi basa. Nah, sehingga dia mengincar yang paling asam hanya. Nah, kalau tadi kan semuanya menyerang ke C karena dia nukleofil. Nukleofil menyerang elektrofil. Nah, elektrofil itu C biasanya. Ini asam basa. Kan kalau saudara belajar asam basa kan banyak ya, asam basa Arrhenius, asam basa Lewis, asam basa Bronsted. Ini basa mengambil H. Diambil hanya itu. Nah, kemudian sigmanya membentuk rangkap 2, gitu. C itu katanya harus 4. Nah, kalau tidak ada yang bergeser, dia jadi 5, tidak bisa. Nah, kalau bergesernya balik ya nggak jadi produk. Nah, ketika dia bergesernya ke atas jadi produk. Yang P-nya geser ke O. Gitu. Nah, sehingga dia akan jadi R, C, nah ini O negatif, gitu kan? Nah, dia akan jadi rangkap 2. Hanya ini jadi hidrogen ya, teman-teman ya, plus hidrogen. Nah, itu kan tidak saya tulis ya, karena dia bukan produk utama. Nah, tapi hati-hati kalau besok di laboratorium mereaksikan aluminium hidrat, dia ada hidrogennya, saudara harus rilis pelan-pelan, kalau enggak meledakan. Nah, jadi Al hanya ini sudah diberikan elektronnya ke H, sehingga dia kekurangan elektron. Kekurangan elektron, dia akan jadi positif. Positif, ini hanya diambil ya, positif itu, nah, dia akan diserang negatif di sini. Nah, gitu. Dia akan jadi R, C, itu O, nah, ini Al, ini H, ini H, kan hanya H3. Nah, kemudian ini. Tidak paham, Pak. Ya. Itu yang dari awal yang AlH3 itu gimana, Pak? Nah, ini ya. Sekarang ini. Karboksilat ya di bawah ya. RC, O, ini OH. Ini HAL ya. Sigmanya diberikan ke H. Oke kan? Dia jadi elektron banyak. Hanya elektronnya digunakan untuk menjalin ikatan dengan H. Oke? Nah, sigmanya ini diberikan ke O. Dirangkap 2. Ya sebenarnya kalau bertahap juga boleh. Kalau mau bertahap ya ini boleh. Sini dulu juga boleh. Tapi kan dia nanti habis itu ke sini. Kayak gitu kan? Ini langsung aja berarti kan? Itu maksudnya hanya jadi negatif atau gimana, Pak? Nah, yang ini kan, yang ini kan ya. dari litium, aluminium, hidrida.
Nah, 4. Ya. Litium, aluminium, hidrida. Litium itu elektropositif kan golongan 1. Hari libur nanti kita Iya. robohkan. Sangat positif. Sangat positif, pasangannya kan negatif, agar bereaksi, ya enggak? Nah, Iya, sehingga Pak. jadi negatif. Oke kan? Nah, kalau aluminiumnya negatif, negatifnya ini disebarkan sepanjang ikatannya. Seluruh tubuhnya menjadi negatif. Kan jadi negatif. Yang biasanya H positif sekarang jadi negatif kan? Elektron loh negatif gitu kan? Nah, sebenarnya langsung ini juga bisa. Kau langsung kayak gini juga hanya menyerang gini nggak bisa. Cuma saya ingin menunjukkan biar dia lebih mantap negatifnya, sigmanya diberikan ke H, kan? Sehingga dia kayak elektron, jadi basa. Basanya kemudian dia mengambil ke H ini. Oke? Iya. Nah, sigmanya diberikan untuk membentuk rangkap 2. Kan sudah sigma, dikasih elektron kan dia jadi rangkap 2 kan? Ya enggak? Kau punya istri 1, ditambah istri lagi, jadi 2 kan? Roja suami, oh ya, sorry. Kau punya suami, kasih suami lagi jadi 2 kan? Enggak, Pak. Enggak ya, wes. Nah, jadi 2, gitu kan? Nah, tapi C itu kan tangannya 4. Nih kalau saudara R, C, O, ini O. Jadi berapa coba tangannya? Jadi 5. 5. Poligami maksimal berapa? 4. C itu juga nih ya, hukum Islam ini berjalan nih. 4 kayak gitu kan ya. 4 ini laki-laki 4 ya, harus 4, jangan 1 kayak saya. Bentar. Satu Nah, ini aja, Pak. betul, 1 aja ya. Ini pas waktu istri saya pulang 1 aja. Negatif. Nah, kemudian dari sini nih. Oke. Nah, kemudian kan tangannya 4, O-nya jadi ke sini. Oke. Sip. Insya Allah. Oke, enggak apa-apa, ini jam terbang masalah. Dulu saya nggak ada yang ngajarin kayak gini. Oke, yang negatif akan jadi ini kan? Ya. Ya. Nah, yang rangkap 2 jadi O ini. Oke. Nah, kemudian ALH 3-nya kan dia sudah memberikan elektron ke H. Sehingga dia jadi miskin. Nah, diseranglah oleh O, ditambahi O. Nah, tak kayak elektron. Nah, dari miskin balik lagi kekayaannya di sini kan. Balik lagi kekayaannya. Nah, sehingga hanya jadi negatif. Balik lagi negatif menyerang ke C. Gitu kan? Rangkap 2-nya ke O. Itu. Nah, sehingga dia akan jadi RC. Nah, ini jadi OAL hanya sudah dipakai 1 jadi H2. Kemudian hanya mengikat ke sini. Nah, rangkap 2-nya jadi 1 negatif. Nah, ini gugus pergi yang baik. Nah, seperti X kan dia kayak elektron. Nah, kayak elektron balik lagi negatifnya ke O, ini lepas. Sehingga jadi RC O, kemudian ini mekanisme ya. Nanti kalau paling cepat ya saudara langsung dengan H ya jadinya ya alkohol, gitu aja langsung karboksilat direduksi jadi alkohol. Ini saya hanya menunjukkan kok bisa jadi alkohol, itu loh, kalau ditanya. Nah, ini jadi senyawa aldehid kan ini. Iya. Nah, jadi aldehid diserang lagi. Nah, yang menyerang sebenarnya bisa dari OALH2 yang lepas tadi atau dari ALH4 yang fresh. Tidak ada bukti mana yang menyerang, tapi yang hanya bukti satu-satunya adalah dia di ketambahan H. Gitu ya, ketambahan H. Saya contohkan yang menyerang adalah ALH lagi. Yang menyerang adalah H lagi.
Ya, yang menyerang H lagi. Ini saya contohkan yang menyerang H. Nah, ini. Set, ini lagi. Sehingga dia akan di R, C, O-nya jadi negatif. Gitu. Kemudian ini H, ini H. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sudah tidak ada gugus pergi yang baik. Proton, tidak ada elektronnya kan, gugus pergi yang saling lari. Nah, baru dia bereaksi dengan air yang diasamkan. H3O+. H3O+. Terakhir ini kan ya. Negatif menyerang. Nah, ini belokannya ya, pas ya. Negatif menyerang ke H. Kemudian terbentuklah air. Ini dia akan jadi R, C, kemudian ini H, ini H, terbentuk senyawa alkohol. Nah, ini reduksi sebenarnya. Reduksi dari asam karboksilat menjadi alkohol. Mekanismenya seperti itu. Agak panjang. Yang ketiga, ini terjadi pada senyawa asam karboksilat dan senyawa amida. Nah, amida tinggal diganti aja ininya apa? Hanya dia dari NH. Nah, ini aja. Dan ini aja. Pak, tadi katanya itu asam karboksilat masuk ke golongan 2. Kok ini golongan 3 ya, Pak? Cara sederhana kita bisa masukkan ke golongan 2. Tetapi nanti setelah tingkat lanjut tidak mungkin ya, tidak logis OH ini lepas. Contoh ya, misalnya ini saya tunjukkan ya. Ini kan terpaksa saya detailkan ya. Jadi yang golongan 3 itu sebenarnya adalah karboksilat dan amida. Kalau misalnya kamu paksa menjadi golongan 2, hasil akhir itu sama, alkohol. Gitu. Tetapi tidak logis. Ini sudah ya, saya hapus ya. Saya masukkan ke golongan 2 ini ya. Misalnya. Hasil akhir sama. Nah, tapi tidak logis, hidroksil itu tidak mungkin lepas karena bukan gugus pergi yang baik. Ini misalnya R, C, ini O, ini OH, gitu ya. Nah, ada nukleofil di sini nih, menyerang ke C, orang keduanya ke O, gitu kan? Dia akan RC, ini O negatif, gitu. Ini OH, ini nukleofilnya terikat. Negatifnya sini itu ini lepas. Oke, boleh kalau secara bodon juga boleh. Tapi nanti kalau surat tingkat lanjut itu tidak masuk akal. Ini O, kemudian ini nukleofilik gitu kan? Maksudmu kan? Nah, nukleofilik menyerang lagi gitu. Oke, serang lagi ini ke O. Hasil akhir sama, Roja, cuma mekanismenya nggak logis ya. Yang logisnya ini nih, nggak mungkin bisa lepas. Nah, secara sederhananya boleh, tetapi nanti hasil akhir sama sebenarnya. Tapi bukti penelitian tidak seperti ini. Nah, ini kan jadi NU, gitu kan? NU, NU. Nah, kemudian bereaksi dengan air yang diasamkan kan? Nah, sederhana kan? Nah, ambil H, lepas. Nah, sehingga dia akan jadi RCOH. Nukleofil kan H kan? Ya kan? H. H. Nah, sama kan hasil akhir? Ya enggak, Roja? Iya, Pak. Tapi ini yang enggak logis. Nah, ini yang enggak logis ini. Hidroksil enggak lepas. Gitu. Oh, Hasil akhir sama. Saya ingin menunjukkan kalau kamu nanti tanya, Pak, reduksi asam karboksilat kok bisa menjadi alkohol itu logikanya dari mana? Nah, logikanya dijelaskan dengan mekanisme reaksi. Gitu. Jadi kalau kamu baca buku Fessenden, tahapan-tahapan ini disebut sebagai mekanisme reaksi sehingga kamu bisa belajar, oh ini tuh yang dimaksud Pak Dante kok kayak gini. Sehingga kamu bisa mengikuti buku baca di Fessenden, di Kere, nah, kan kuliah itu menunjukkan cara belajar kan, bukan mengajari. Kalau mengajari nanti sumber ilmumu hanya dari saya. Tapi saya tunjukkan ada buku Kere, ada Fessenden, ada slide, ada internet agar saudara bisa tahu cara belajarnya itu seperti apa. Ya nanti
Latifah, saya perbaiki ya presensinya, santai. Itu, Roja. Nah, dari 3 konsep ini kita sudah belajar 9 senyawa loh teman-teman reaksinya. Yang nomenklatur silahkan dibuka di buku banyak ya. Sampai ke ester ya, ester lakton, kemudian amida laktam. Sudah belum ya? Lakton sama laktam, apakah sudah saya berikan belum? Belum, Pak. Juga toh? Saya kira belum. Ya wes. Yang reaksi Belum, Pak. Belum. Yang reaksi dulu, apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Nah oke. Nah, oh ya, satu lagi nih, reaksi. Tambah satu lagi. Pembentukan hemiastal sama astal ini di laboratorium praktikum itu ada. Ini misalnya ya. Tadi dicontohkan nukleofil kuat. Nah, kalau nukleofil lemah, itu yang bereaksi tidak diserang C-nya, tetapi O-nya yang menyerang terlebih dahulu. Misal, ini ketika dia mendapatkan nukleofil lemah. Ini adalah aldehid keton, aldehid dan keton. Dengan alkohol, alkohol berarti kan nanti mirip-mirip esterifikasi ya, nanti tinggal diganti esterifikasi. Gitu. Membentukkan ester itu juga sama. Ini nggak bisa loh menyerang ke sini langsung, nggak bisa karena ini nukleofil lemah. Nah, seperti saudara belajar SN1 ya, SN1 nukleofil lemah nggak bisa menyerang C sehingga harus lepas dulu menjadi karbokation baru diserang. SN1 masih ingat ya. Nah, SN1 kan kayak gini kan yang diajari Prof Nani gitu kan. Nah, ini kalau ada air gitu nggak bisa ini menyerang ini langsung gitu. Tapi ini harus lepas dulu, sehingga dia jadi karbokation. Karbokation baru dia diserang oleh air. Nah ini kayak gitu. Ini Pak, permisi Pak. Ya. Mohon maaf sekali Bapak, saya Rena Ali Pramestia hadir. Tapi tadi hadirnya 16.30 karena tadi ini Pak sempat paketan datanya habis, terus error kode begitu Pak, belum bisa ikut. Kasihan. Di kos ini sering ya. macet. Sabar. Tak perbaiki nanti, tak teruskan dulu ya ini ya. Baik Pak, terima kasih. Yang lambat nanti mengikuti teman-temannya ya. Nah di sini tidak bisa loh nukleofil lemah langsung menyerang kan ya. Nah sehingga saudara harus tadi kan ini kalau ditarik ke atas ya, ini jadi negatif, ini positif. Yang positif itu akan diserang yang negatif, yang negatif akan menyerang yang positif. Besok tuh yang negatif disebut sebagai nukleofil, yang positif disebut sebagai elektrofil. Nah, jadi saudara jangan pernah berpikir saya mau menyadarkan orang yang negatif. Jangan-jangan sebelum sadar saudara terpengaruh duluan, gitu ya. Nah ini negatif harus dengan katalis. Ya, misal katalis dengan asam klorida yang sederhana. Mengambil H, nah, kemudian Cl-nya lepas. Nah, sehingga dia akan jadi ini R, ini C. Ya. Yang nggak bereaksi tulis dulu, gitu. Nah, kemudian O-nya dia mengikat H. O tangannya 2, elektronnya diberikan ke H. Akibatnya O kekurangan elektron, tandanya positif. Positif akibatnya C sangat positif. Baru nukleofil lemah seperti air atau alkohol akan menyerang, gitu. Akan menyerang ke sini. Nah, rangkap 2-nya diberikan ke O lagi, gitu. Nah, sehingga dia akan jadi R, C, ini OH, gitu ya, hidroksida, rangkap 2-nya sudah diberikan lagi. Dia akan menjadi ini hidroksida, gitu. Ini H, ini R. Lalu alkoholnya akan terikat di O, ini H, ini R, O tangannya 3, sehingga dia tandanya positif, kekurangan elektron. Deprotonasi, hanya akan hilang. Disebut sebagai reaksi deprotonasi. Sigmanya diberikan ke O. Driving force-nya hanya bisa diambil dari Cl- negatif tadi. Cl- negatif mengambil H ini bisa.
deprotonasi. Nah, sehingga dia akan jadi R, C, gitu. Ini OH, kemudian ini H. Nah, ini saya ganti R-nya yang biru ya, biar jelas. Kemudian dia jadi OR. Ini disebut sebagai hemi. Nah, kalau yang warna merah berarti aldehid ya, disebut sebagai hemi asetal. Kalau yang warna biru disebut sebagai hemi ketal. Gitu ya. Hemi ini saudara masih ada gugus hidroksilnya. Kalau hemi astal proton, kalau hemi ketal alkil. Ini pembentukan hemi astal atau hemi ketal. Nanti karena masih ada hidroksilnya, dia bereaksi lebih lanjut. Nah, bereaksi lebih lanjut dengan sama hidroksil gugus pergi yang jelek. Nah, dia harus diaktifasi gitu. Dia mengambil H gitu, kemudian Cl-nya lepas. Dia akan jadi RC, ini H, ini OR gitu. Nah, kemudian dia akan jadi OH positif. Nah, ini gugus pergi yang baik, lepas dia. Pas, dia akan menjadi R, C, ini H, ini OR, itu, ini positif. Nah, positif itu baru dia diserang oleh alkohol kembali. Nah, sangat positif, alkohol tidak bisa nyerang langsung, nah, diserang alkohol kembali. Nyerangnya di sini aja, kita punya space ya. Biar kita punya space R O H. Sehingga dia akan jadi R C ini H ini R ini O R ini OH ini R, deprotonasi nanti positif dia akan berikan. Nah, sehingga dia akan jadi, ini saya hapus ya, hapus, sehingga dia akan jadi R, C, kemudian ini OR, kemudian ini H atau R, ini jadi OR. Nah, ini disebut sebagai asetal. Nah, untuk H, R-nya disebut sebagai ketal, asetal atau ketal. Gitu. Ini pembentukan aldehid dan keton menjadi hemiastal, hemiketal, kemudian bereaksi lebih lanjut menjadi asetal dan ketal. Seperti itu jika saudara menemui nukleofil yang lemah. Nanti akan dijelaskan lebih detail di kimia organik. Gitu. Nah, ini nanti menjelaskan reaksi esterifikasi. Nah, esterifikasi ada di Fessenden, pembentukan asam karboksilat direaksikan dengan alkohol. Saudara tidak akan pernah menjumpai sayur asem dicampur congyang menjadi ester, tidak akan bisa. Saudara harus butuh apa? Katalis. Nah, karena alkohol nukleofil lemah. Nah, kayak gini kan, RC, O, ini OH, nah, direaksikan dengan alkohol, gitu ya. Alkohol ROH, jadinya kan adalah dengan katalis ya tentunya ya, bisa asam. Jadinya kan RC, O, esternya kan dari alkohol. Gitu. Itu kan hafalannya seperti itu. Nah, mekanismenya sama, hanya harus diasamkan O-nya ya. Ini bereaksi dengan HCl. Sini dulu, ini ke sini gitu. Ini jadi RCOH, ini jadi OH, kemudian ini ROH menyerang ke sini, ini ke sini dan seterusnya. Ini pembentukan
hemiastal ke astal. Gitu. Sampai nanti hidroksilnya harus diasamkan lepas. Mirip pembentukan hemiastal menjadi astal. Oke, esterifikasi seperti itu ya. Detailnya bisa saudara baca di Vesen. Ada pertanyaan, saudara, tentang khas reaksi dari gugus karbonil? Golongan pertama, adisi nukleofilik. Golongan kedua, adisi eliminasi nukleofilik. Golongan ketiga, itu ada asam karboksilat dan amida, yaitu serangan basa ke asam, kemudian diikuti adisi eliminasi nukleofilik. Dan ketika gugus aldehid dan ketika gugus aldehid dan keton bereaksi dengan nukleofil lemah, O pada C karbonil itu bereaksi terlebih dahulu, sehingga C-nya akan menjadi muatan positif, baru nukleofil lemah itu akan menyerang ke C karbonil. Dan seterusnya sampai terbentuk menjadi hemiastal atau hemiketal, kemudian menjadi astal atau ketal. Gitu? Adakah pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Untuk hemiasetal dan hemiketal, hemi itu di mananya, Pak? Yang dinamakan hemi itu yang mananya? Hemi itu semi. Masih ada gugus hidroksilnya. Aduh, gangguan sinyal. Nggak bisa, whiteboard-nya nggak bisa jalan. Nah ini ya misalnya, nggak bisa jalan nih, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. RC. Ya, tapi saya nggak ada kursornya, jadi jelek ini. Nah, ini misalnya ya. Ini kan apa namanya? Udah ada kursornya ya? Ada, Pak. Nah, ini. Muncul. Oke. Nah ini R, C, ini O, ini H, ini R, gitu kan. Nah kalau hemi itu dia R, C, itu ini biar sisa sama warnanya biasa. Ini H, ini R. Nah, nanti dia direaksikan dengan OR, ini kan alkohol tadi, dan dengan ini tadi OH. Nah, ini hemi. Masih ada heminya, itu masih ada hidroksilnya yang disebut sebagai hemi. Nah, nanti kalau dia menjadi astal, nah ini seluruhnya hidroksilnya hilang. H, R, nah, dia sudah menjadi OR, OR. Nah, kalau dari aldehid, hemi, ketal. Kalau dari keton, kemudian ini adalah asetal. Ini ketal. Ini astal ya ke sini. Ini ketal ya ke sini. Gitu. Ciri khasnya ini ya. Masih ada hidroksil disebut sebagai hemi. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Insya Allah, Pak. Oke. Saya masuk yang konfirmasi tadi yang belum ya. Saudara belum ke tata nama yang lakton ya. Oke. Ini nanti mekanismenya ada di sini semua ya. Yang nggak punya ini H ini ada semua di sini. L-nya di sini ada. Nah, ini jangan khawatir, saudara. Masih diulang lagi kimia organik fisik untuk menguatkan mekanisme reaksi. Yang penting saudara sudah mengenal terlebih dahulu. Tata namanya saya akan ke mana ini? Historinya nggak ada ya? Salah, ini saya salah slide-nya. Yang green slide yang mana ya? Ini hemiastal dan astal di sini ada nih. Ini hemiastal, astal, itu cuma kan langsung metil gitu ya. Saya salah slide. Karboksilat. Oke. Karboksilat.
Bentar. Oke. Nah, ini ya. Kita akan belajar penamaan ya, penamaan dari senyawa karbonil. Ini sampai mana ya penamaan kemarin ya? Masih ingat nggak? Biar ya, efektif waktunya. Ini sudah ya pastinya. Ini sudah Kalau ya? penamaan, iya sampai ini Pak. Sampai ini. Oke. Nah, penamaannya itu saya akan beri nama yang dua ya, systematic name, UPAC, gitu ya. Common name nanti kalau ada derivat name ya lebih bagus lagi. Ya. Nah, systematic name itu diturunkan untuk senyawa asam karboksilat itu diturunkan itu sebenarnya kalau nama itu saudara bisa baca sendiri ya. Saya langsung secara singkatnya aja. Diturunkan dari tata nama alkana, metana, etana. Ananya diganti menjadi oat atau dalam bahasa Inggris oik dikasih kata acid untuk bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan ya asam metanoat. Kalau bahasa Inggris etanoic acid, etanoic acid, propanoic acid, butanoic acid dan seterusnya. Common name, nah ini common name itu adalah nama yang pertama kali dia temukan ketika dia nyuling dari asam formiat, smooth disuling, gitu. Betapa keras usahanya ilmuwan kita ya di dalam mendirikan pondasi ilmu kimia. Semut disuling, semut disuling. Untuk berapa semut kayak gitu kan? Asam formiat, sehingga dia kalau C-nya ini dia 1, dia formiat, 2 asam asetat yang sering kita nikmati dengan bakso ya. Masih adakah yang menggunakan bakso menggunakan cuka gitu? Masih ada nggak bakso yang menggunakan cuka? Jarang seperti Orang ya. Sekarang jeruk nipis kan ya, citric acid ya. Cuka itu yang mahal cuka apel ya. Cuka apel kan dia asam karboksilat kan, asam asetat. Itu dibuat dari glukosa. Karbohidratnya itu kan ada 2 jenis ya. Kalau sudah belajar kimia organik 2, yaitu amilosa sama amilopektin. Amilosa itu monomernya adalah alfa 14 glukosa. Nah, glukosa itu difermentasi jadi alkohol. Alkohol itu dioksidasi lebih lanjut, dia akan jadi asam etanoat atau asam karboksilat atau asam cuka atau asam asetat. Nah, tadi kalau saya contohkan kan esterifikasi dia kebalikan dari fermentasi kan, dia reduksi. Ini dioksidasi dia jadi asam karboksilat. Makanya kalau yang membuat wine gitu ya, itu kalau kelamaan dia akan jadi asam asetat. Jangan sampai kelamaan gitu ya. Makanya ada waktu maksimalnya berapa. Karena namanya diturunkan dari sini nih, asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam kaproat yang di isolasi dari kambing gitu ya, yang bau-bau kambing kuat ini nih asam kaproat, asam valerat, akrilik ya. Nah, ini bisa digunakan untuk primer, asam benzoat digunakan untuk pengawet makanan, pengawet kosmetik gitu tuh, asam benzoat umum ya. Kalau namanya benzena carbolic acid ya, carbolic acid. Benzena mirip dengan aldehid kemarin ya. Benzena mirip dengan aldehid kemarin. Ini sama benzena karboksilat acid atau asam benzena karboksilat. Nah, kalau yang terkenalnya, yang common name-nya ya asam benzoat. Nah, ini untuk bernama asam karboksilat masih mudah. Untuk asam karboksilat, sistematik nomenklatur karbonil itu selalu mendapatkan C1, nomor 1. Common nomenklatur the carbon next, baru yang disebut sebagai alfa itu next-nya. Kalau di alkil halida, gitu ya, CH3X, nah ini C alfa. Baru berikutnya adalah beta. C yang mengikat heteroatom. Nah, karena heteroatomnya ini adalah karboksilat, kan kalau di halida. Kalau di karboksilat, ya, X ini X-nya kan dia klorobromo. Nah, kalau di karboksilat C-nya itu adalah ini. Nah, ini kan. Sehingga C-nya ini tetap C alfa, ini C alfa, ini C1, ini 2. Sehingga C alfa untuk karboksilat, aldehid, keton, ester, C alfanya itu C nomor 2. Kalau di alkil halidanya, karena sama ini ya, alfa dengan ini sama-sama C1.
Itu bedakan, jadi jangan sampai ketukar. Nah, di sini C1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, metanoat, etanoat, butanoat, butanoat, pentanoat, dan seterusnya. Nah, alfanya di sini, penamaan alfa, beta, jangan dicampur ya. Misalnya kalau ada di sini ya, ini ada kloro, jangan kau sebut sebagai 1, 2, 3, 4, 5, pentanoat ya. Jangan kau sebut sebagai beta kloro, asam beta kloro pentanoat. No, enggak boleh dicampur. Nah, ini kok saudara kalau ini saudara harus menggunakan, kalau mau menggunakan beta berarti saudara harus apa? 5 itu apa? 5 ini ya. 1 2 3 ini ya. Valerat ya. Berarti beta kloro valeric acid. Itu kalau menggunakan beta harus homonim semua. Homonim semua. Kalau menggunakan UPEC nomor ya, 2 klorobutanoic acid. Nah, itu adalah nomenklatur dari asam karboksilat. Terdiri dari 2 gugus ya, gugus karbonil dan hidroksil. Digabung jadi karboksil. Kalau ini ikutan jadinya asil. Asil ini R-nya ya bisa alkil atau AR, aril bisa. Ini tetap disebut sebagai asil. Kalau hanya EO ini adalah karbonil. Kalau U gabung dengan hidroksil disebut sebagai gugus karboksil. Nah, asam karboksilat yang lain kayak gitu ya. Untuk siklo ini saudara bisa baca ya, tetap menggunakan kalau ada ini tetap menggunakan asam asid. Ini asid, ini karboksilit ya, karboksilit asid sikloheksana. Seperti benzene tadi ya, benzena karboksilit asid. Mirip dengan aldehid. Kalau ini trans karena dia berseberangan. Trans 3 metil siklopentana karboksilit. Ini metil ya. Tetap nomor 1, 2, 3. Trans 3 metil siklopentana itu karboksilit asid. Nah, ini 2 ya, di 1 2 karena ini benzena ya, 1 2 benzena di karboksilit asid. Kemudian untuk penamaan garam, nah, tinggal gampang ya, sodium atau natrium etanoat, kalium etanoat atau potasium etanoat, sodium benzoat, sodium benzena karboksilat. Penamaan untuk asil halida ini sama, turunkan dari seperti alkil halida. Alkil halida ini paling gampang ya, alkil halida, klorida, bromida. Ini kan 2, berarti kan 1 2. Berarti kan etana, etanoil klorida. Kemudian di sini 1 2 3 4 5 pentanoil, oil, pentanoil bromida. Ini parentnya, suikuennya ada 1 2 3 metil pentanoil bromida. Siklo ini sama ya, siklopentana karbonil klorida. Siklopentana karbonil klorida. Ini dengan karboksilat tadi ya, benzena karboksilit asid. Untuk homonim, ini astil klorida, gampang ini, astil klorida. Kita ini valeril karena 1 2 3 4 5. Nah, ini ada betanya di posisi ini kan alfa beta metil varenyl bromida. Itu untuk nama asil halida. Untuk asid lebih gampang lagi, yang penting asid itu dibentuk dari 2 asam karboksilat yang kondensasi ya, atau dehidrasi, kehilangan air sehingga terbentuklah anhidrida, asam atau asid anhidrida. Namanya sangat mudah sekali. Namanya di sini ini ester enggak ada ya, apa kebalik? Namanya di sini hilang ya. Bentar ya, nanti saya apa namanya di ya. Semuanya pasti ada anhidrida kalau nama asid anhidrida ya. Misalnya di sini ada astil ya. Ini ada ini misalnya ini ya. Ini kan apa namanya etanoat ya, etanoat. Ini etanoat. Ini O, C, O,
kemudian ini CH3. Ini dia anhidrida. Ini ada etanoat, etanoat anhidrida. Kalau ini pakai apa? Asetil anhidrida, asetat anhidrida dan seterusnya. Ini kalau anhidrida ini kita lihat di buku ya. Ini untuk ester paling gampang kalau ester ya. Ester etil etanoat, metana etana. Ini etilnya etanoat, gitu ya. Ini fenilnya metana etana propana, fenil propanoat, gitu ya. Ini metilnya tulis dulu 1 2 3 4 butanoat, ada di sini ada 1 2 3 bromo butanoat. Homonimnya malah gampang lagi. Etil asetat, fenil propionat dan seterusnya. Itu ester. Kemudian siklik ester. Nah, ini disingkat siklik ester disebut sebagai lakton. Gitu ya, disebut sebagai lakton. Nah, ini tata namanya yang komonim dulu ya. Komonim dulu. Ada gamma butirolakton, ada delta valerolakton, ada delta kaprolakton. Ini dari alfa beta masih ingat kan? Ini nomor 1. Ini nomor 2 kan? Alfa, beta, gamma. Gamma, ini gammanya. Nah, kemudian butiro, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Butiro, karena ini siklik lakton. Itu ya. Ini alfa, beta, gamma. Gamma, butiro, lakton. Sama alfa, beta, gamma, delta. Gitu kan? Jadi ini delta. Berarti delta ada berapa? 5 delta valerolakton. Ini sama ya. Alfa, beta, gamma, delta dan seterusnya. Nah, untuk UPEC agak izin bertanya, Pak. Ya, Kenapa kalau keton itu gugus fungsinya bisa masuk ke siklik, sedangkan kalau aldehid enggak, Pak? ya kalau aldehid Ini kan masuk ke siklik, rantai sikliknya gitu loh, Pak. O-nya. Kalau aldehid kan H kan enggak bisa, tangannya 1 enggak bisa. Tangannya 2 enggak bisa. H tangannya 1. Kalau aldehid Iya. C tangannya 2, dia bisa gandeng yang lain. Gitu. Malah 4 tangannya. Tuh kan, sudah gandeng gitu. Nah, nama yang itu aja, Roda. Oke. Lanjut ya. Biar enggak maghrib nih. Nah, untuk yang lakton di sini agak susah ya, kita menggunakan UPEC-nya menggunakan nama keton. Nah, ini pentanon. Nah, pentanon karena 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 5. Siklis kan dia, siklis pentanon. Ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Ini cincin 6. Jadi dia sikloheksanon. Ini cincin 4 cincin 5 pentanon, cincin 5 sikloheksanon, ini masih sikloheksanon, gitu ya. Ini pentanon. Nah, tetapi dia ada O di sini, sehingga ditambahi oksa. Oksa siklopentanon. Oksa sikloheksanon. Oksa sikloheksanon. Nah, tinggal gugus fungsinya di sini. 2 oksa siklopontanon. Ini nomor 1 gitu kan. Kemudian nomor 2. Jadi 2 oksa. Ini sama di sini 1 2 3. 3 metil gitu. 2 oksa sikloheksanon. Meminjam tata nama dari keton. Ini 1 2 3 etil itu 2 oksa siklopentanon. Nah, yang sering dipakai itu dia menggunakan nama lakton. Yang sering dipakai di industri. Farmasi juga dia menggunakan lakton. Kemudian untuk nama amida, gampang sekali ini. Ini amino, ada karbonil, gabungannya amida. Kalau ada gugus ini berarti dia amida gitu.
1, 2, etanamida, gitu kan? 1, 2, 3, 4, butanamida. Ini orang Jepangnya. Etanamida, etanamida, gitu kan? Nah, ini benzena karboksamida, gitu kan? Dan seterusnya. Ini sikloheksana karboamida. Ini 1, 2, 3, 4 klorobutanamida. Ini alfa, beta, gamma, beta klorobutiramida. Nah, gampang kan? Nah, agak susah sama di sini ya. Satu lagi ya. Agak susah laktam ya tentunya. Ini satu lagi. Jika substituen nitrogennya ini kan untuk amida primer, semuanya primer semua ya. Tapi jika nanti ada amida yang nitrogennya terikat dengan substituen yang lain, nah ini saudara harus mengenal N cetak miring ya. Kalau N kecil normal. Kalau N cetak miring itu adalah tanda N di sini. Gitu. Contoh di sini kita punya 1, 2, 3 metana, etana, propana. R-nya propanamida. Propanamida. Kemudian substituennya di sini ada sikloheksil. Nah, sikloheksil terikat ya, terikat pada N. Nah, sehingga namanya N substituen dia N sikloheksil propanamida. Nah, ini sama di sini. N-nya terikat 2. N-nya terikat 2. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Pentanamida, tulis dulu di belakang. Pentanamida tulis dulu di belakang. Ini etil sama metil, duluan etil. Sehingga dia N cetak miring, N etil, N metil, pentanamida. Kalau sama, di sini etil ya. NN di etil, etana, propana, butana. NN di metil, butanamida. Gitu. Ini kalau dia untuk sekunder dan tersier, N-nya disebutkan. Kalau untuk primer seperti ini. Oke. Nah, ini yang agak susah. Lakton, laktam. Ini sering dipakai di orang farmasi karena banyak mempunyai sifat farmasetis, ya, mempunyai sifat farmakologi. Nah, ini sama dengan lakton namanya. Kalau ada ini dia laktam, laktam, laktam. Nah, ini laktam, laktam, laktam. Tinggal dikasih ini ya. Alfa, beta, gamma, delta. Delta Valero. 1, 2, 3, 4, 5. Delta Valero laktam. Alfa, beta, gamma. Gamma, butirolaktam. Gampang kan? Alfa, beta. Beta, propiolaktam. Asam laktat itu apa? Karena adalah ini sering digunakan ya. Nanti malah bingung. Ini apa namanya? Nama dari amida siklik. Di farmasi sering digunakan sebagai obat-obatan ini, alkaloid. Nah, kemudian kalau O tadi oksa gitu ya. Kalau N ini kayak lagu dangdut, azza, azza, azza. Azza, gitu. Azza ini 1, 2, 3. Kebalikannya kalau gamma, alfa beta kan dia seperti karboksilat ya. Ini kalau ini dia sedapat mungkin ya, N-nya itu nomor sekecil mungkin. Tapi tetap di sini harus nomor 1. 1, 2, 3. Nah, sehingga dia namanya 2-aza, ini sikloheksanon. 1, 2, 2-aza siklopentanon. 1, 2, 2-aza siklobutanon. Itu nama dari laktam. Nah, berikutnya adalah nitril asam cyanida yang digunakan untuk meracun Mirna atau nitril RCN gitu ya. Ini gampang aja, etana nitril ini nitril ini ya. Etana nitril, benzena karbonitril dan seterusnya. Ada common name, ada turunannya ya. Metil cyanida. Ini cyanida ya, metil cyanida. Penil cyanida. Nah, kalau common name-nya seperti karboksilat ya, asetonitril, benzenonitril dan seterusnya. Itu. Ya, tata nama untuk reaksi sudah kita bahas ya. Nah, inilah akhir dari kuliahan kita, gitu ya. Silahkan saudara. Kita masih ada berapa pertemuan lagi sih besok ya? Terakhir ya, minggu depan ya. Daring aja ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Ikut saja, Pak. Oke, ikut saja. Kalau mau luring, mau daring, siap saya. Cuma saya ya bisa saja sih.
Jadi kita tinggal kuliah kita berarti ujiannya sampai ini ya, laktam tadi ya. Terakhir. Aminah sudah disampaikan oleh Prof. Tani kan? Senyawa. Belum nggak? Belum. Belum, Pak. Kayaknya. Kalau belum ya besok kita bahas bentar aja ya untuk senyawa amina. Sebenarnya mau saya selesaiin tapi waktunya sudah mau maghrib ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Ini tadi yang konfirmasi siapa tadi? Tak ganti dulu mumpung ingat ya. Apa? Saya Pak Rena Alia Pramestia. Oke. Tak ganti dulu. Pak Dente, itu yang tugas, itu yang Padlet itu tinggal dikumpulin aja kan Pak di linknya atau bagaimana Pak? Ya, betul, tinggal kumpulin aja di Padlet, di backup di Google Drive ya. Dibuat folder, nanti kan udah tak kasih foldernya kan yang. Permisi Pak Dante, untuk deadline-nya kapan nih Pak? Ya secepatnya ya, karena kan kalau lama nanti saya nilainya gimana? Kalau bisa ya sebelum ujian kayak gitu kan. Jadi pas ujian sudah fokus ujian gitu. Sehingga saya bisa menilai dengan tepat waktu. Baik Pak, terima kasih. Pak Dante, foldernya yang dimaksud Pak Dante tadi yang mana ya Pak? Oh kan udah tak kasih akses itu semua kan langsung bisa kamu bikin folder sendiri. Oh bikin folder sendiri. Saya kira udah ada foldernya. Kalau enggak ya dikasih Google RAR, masukkan ke folder yang bisa saya kasih gitu. Udah kamu rapiin dulu di kelasmu. Ini siapa sih? Udah saya absen semua loh kayaknya nih 27 Mei. Zahra, Khairun, Roja'a, Rena, Eza, Astria, Adelia, Puji, Elvara, Nur, Ageng, Fahmi, Afifa, Sona, Yasmin, Ahar, Muhammad. Lu mana? Hadir semua ya, kebetulan ya? Ya enggak? Iya Pak. Iya, berarti divalidasi ya. Oke. Baik, teman-teman, karena waktu sudah maghrib ya. Ini berarti kan kalau sebenarnya kan amina sama alkohol itu jadi satu ya. Amina, alkohol sama ether itu sebenarnya jadi satu. Kalau belum ya terpaksa saya sampaikan ya. Tapi yang pasti nanti ujiannya kita sampai laktam. Nanti kalau amina masuk ya tambahan sedikit ya. Kan sayang kalau udah diajari nggak diuji. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.